Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mapel akidah akhlak kelas 10. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita membahas tentang aturan Islam mengenai cara berpakaian, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian aurat terlebih dahulu, supaya kita paham mana wilayah-wilayah yang harus ditutupi. Nah, di sini pengertian aurat itu adalah segala sesuatu yang harus ditutupi secara bahasanya. Adapun secara istilah itu adalah anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain kecuali oleh mahramnya. Mahramnya itu adalah orang yang haram dinikahi, ya, keluarga kerabat kita terdekat. Nah, adapun orang lain itu tidak boleh melihat aurat kita. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan, karena satu dan keduanya itu berbeda aturannya. Adapun batasan aurat laki-laki itu lebih simpel dan lebih sedikit. Berdasarkan dari hadis Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi, batasan aurat laki-laki itu hanya sebatas antara pusar sampai lutut. Pusar masih termasuk aurat, ke bawah sampai ke lutut juga termasuk aurat. Adapun lutut ke bawah dan pusar ke atas itu sudah tidak termasuk aurat lagi dan tidak apa-apa seandainya jika nampak dan tidak berdosa jika nampak oleh orang lain. Nah, adapun perempuan itu batasan auratnya adalah wajah dan telapak tangan. Seluruh tubuhnya itu aurat. Nah, di sini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika itu Asma binti Abu Bakar itu pernah mau menemui Abu Bakar As-Siddiq ketika sedang bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah memalingkan wajahnya karena melihat Asma berpakaian tipis. Nah, kemudian menasihati Asma, wahai Asma, kalau wanita itu sudah haid, sudah balik, maka tidak boleh dirinya itu terlihat kecuali ini dan ini, ini dan ini. Itu Rasulullah menuju isyarat wajah dan telapak tangan. Itu yang hanya diizinkan terlihat bagi seorang perempuan ketika sudah balik. Nah, adapun kalau kita sudah mengetahui batasan-batasan aurat baik laki-laki maupun perempuan, kita sekarang bisa menjabarkan ketika kita berbusana yang syar'i itu yang seperti apa supaya tidak menampakkan aurat kita. Nah, di sini rumusnya adalah kerudung itu diperintahkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Adapun jilbab atau baju kurung, jilbab yang dimaksud di sini adalah baju kurung atau terusan dari leher yang menutupi leher sampai ke bawah kaki. Nah, itu namanya baju kurung atau jilbab. Itu diperintahkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan dikurangi Al-Ahzab ayat 33. Ini tentang tabarruj. Kalau sudah ditutupi dengan kerudung dan baju kurung, maka tidak boleh kita bertabarruj atau berhias secara berlebihan. Itu juga tidak dilarang dalam Islam, ya. Nah, ini yang Quran surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Artinya kurang lebih, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan menjagalah mereka, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini maksudnya kain kerudung yang disarankan menutup ke dada sehingga dadanya itu tidak kelihatan dari depan maupun dari samping. Maka alangkah amannya itu jilbab itu dari atas kepala sampai menjulur ke siku supaya dadanya tidak kelihatan baik dari depan maupun dari samping. Nah, adapun jilbab yang dilarang adalah model seperti sanggul wanita, karena ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Salah satu di antara keduanya itu adalah mereka yang kepalanya seperti bogol unta yang bergoyang-goyang. Ini seperti berjilbab dengan menggunakan sanggul seperti ini di bawahnya. Ini mereka tidak akan mencium baunya surga, sedangkan baunya terdapat dicium sekian perjalanan sekian dan sekian. Rasulullah meriwayatkan seperti itu. Dia tidak akan mencium baunya surga, diancam jika memakai
jilbab seperti ini. Nah, ini contoh jilbab yang lain, hijab punuk unta yang disabdakan oleh Rasulullah itu tidak akan mencium baunya surga. Adapun jilbab yang lain yang tidak diperbolehkan adalah yang menyerupai biarawati. Nah, yang lehernya diikat ini jilbab model sakaratul maut. Jadi jilbabnya sininya rapat kah ini, membentuk lekuk leher. Ini tidak diperbolehkan, kalau bisa dijauhi ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Itu aturan jilbab yang sederhana, tidak ketat, tidak transparan, menjulur dari kepala sampai menutupi dada. Dan tidak boleh mengikuti seperti biarawati maupun model seperti punuk unta. Nah, adapun aturan yang lainnya tentang baju kurung itu di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Jilbab ini terjemahan dari kata jalabi bihinna. Sebenarnya yang dimaksud jilbab di sini adalah baju kurung, bukan jilbab untuk kepala, itu bukan penutup kepala. Seperti kerudung itu bukan. Sekali lagi jilbab di sini adalah baju kurung. Nah, mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ke seluruh tubuh mereka itu berarti dari leher sini sampai ke bawah. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang menyimpulkan bahwasanya jilbab itu adalah kerudung, bisa diartikan kerudung, nggak apa-apa. Juga jilbab bisa diartikan sebagai baju kurung. Nah, boleh dua pengertiannya. Ini contoh bagian baju yang lengkap sesuai syar'i. Kerudung menutupi dada, baju terusan atau jilbab atau baju kurungnya menutup sampai ke bawah. Kaki pakai sepatu karena kaki termasuk bagian dari aurat. Kalau tidak pakai sepatu, pakai kaos kaki ya. Ingat, aurat wanita hanya seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, adapun larangannya untuk mengenakan baju kurung itu tidak boleh ketat dan transparan seperti ini. Ini tidak diperkenankan. Kenapa? Karena ini termasuk dari salah satu di dua golongan yang tidak akan melihat surga tadi. Selain hijab punuk unta, ada juga wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita yang berpakaian tapi telanjang itu maksudnya adalah yang berpakaian ketat. Nah, ingat perintahnya itu menutup aurat, bukan membalut aurat. Beda ya, membalut itu tetap ditutupi tapi dengan ketat membentuk lukuk tubuh. Itu yang tidak diizinkan. Ini contoh yang benar ya. Jilbab longgar dan menutupi dari bagian dada, lengan baju panjang sampai ke pergelangan tangan. Ingat, pergelangan tangan ke bawah sini ini sudah aurat ya. Nah, baju lebih longgar sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh. Gunakan kaos kaki ya. Nah, ini tentang ayat larangan untuk tabarruj. Tabarruj itu maksudnya berhias atau dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Berhias yang berlebihan itu yang tidak diperbolehkan seperti ini ya. Nah, yang ini tidak diperbolehkan. Yang jilbab sesuai dengan aturan Islam adalah yang syar'i seperti ini. Inilah sedikit materi tentang menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.